Wacana hak angket terus bergulir bak bola salju. Gelombang dukungan akan hak angket datang dari elit politik hingga masyarakat sipil. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa sangat terhormat ini berada di tengah-tengah dari para petinggi TNI pada masa lalu ya, yang semuanya masih memiliki komitmen mengenai perjalanan demokrasi kita ya. Dan sebetulnya acara ini juga bukan acara sendirian ya, karena kita tahu ada juga kelompok-kelompok lain yang juga sudah menyuarakan hal yang sama ya, walaupun memiliki satu persamaan yang juga kita perjuangkan bersama ya, yaitu bagaimana menyelamatkan demokrasi Indonesia ya. Dan kita juga tahu bahwa menyelamatkan demokrasi Indonesia itu tidak cukup di dalam satu langkah sendiri-sendiri semata ya, tapi memang banyak langkah-langkah yang akan diambil. Saya beri contoh misalnya teman-teman di parlemen juga sedang mempersiapkan apakah mereka bisa mengajukan hak angket ya, yang mudah-mudahan itu juga akan lolos di parlemen ya, sehingga kemudian pembahasan mengenai kecurangan-kecurangan pemilu ini itu benar-benar bisa dikupas habis ya, supaya di masa depan kecurangan-kecurangan semacam ini tidak akan terjadi lagi ya. Nah, mengapa hal yang seperti ini baru terjadi pada masa ini ya? Yang saya maksud itu juga termasuk mengapa beberapa petinggi TNI yang sudah purnawirawan ini juga memiliki satu komitmen yang tegas ya mengenai jalannya pemilu ini, karena memang kita tahu apa yang terjadi pada pemilu 2024 ini adalah very extraordinary ya, sangat-sangat luar biasa, yang tidak pernah terjadi dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia ya, khususnya yang terkait dengan pemilihan umum ya. Dan kita lihat ya, saya berkali-kali juga mengatakan di berbagai forum bahwa pemilu 2024 ini adalah yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955 sampai detik ini ya. Kenapa demikian ya? Karena kebetulan presiden yang sedang berkuasa, yaitu Bapak Joko Widodo atau Jokowi, itu ternyata memiliki kepentingan pribadi, yaitu menjadikan anaknya yang terbesar atau anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, itu untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Kenapa saya langsung mengatakan wakil presiden? Karena memang setting untuk Gibran menjadi wakil presiden itu rupanya sudah dipersiapkan cukup lama ya, paling tidak sejak tahun 2020 lah ya. Dan Anda tahu ya, Pak Jokowi juga berkali-kali mengatakan apa, tapi juga kemudian berkali-kali juga dia membantahnya ya. Saya beri contoh misalnya bahwa katanya Gibran masih terlalu muda, belum cukup umur, pengalamannya juga baru 2 tahun menjadi wali kota Solo, jadi belum punya pengalaman yang kuat ya. Demikian juga dari segi ilmu pengetahuannya juga masih membutuhkan satu tingkatan yang boleh dikatakan cukup tinggi ya, untuk kemudian bisa menduduki jabatan sebagai wakil presiden. Tapi kita tahu ternyata apa yang diucapkan oleh presiden itu kemudian dianulir sendiri ya, termasuk juga katanya dia tidak akan cawe-cawe, tapi kemudian cawe-cawe. Katanya dia tidak ikut kampanye, tapi ternyata dia juga melakukan kampanye, bukan kampanye terselubung ya, tapi kampanye terbuka, walaupun itu menggunakan jaket atau jas sebagai Presiden Republik Indonesia, yang kemudian katanya saya nggak melakukan kampanye, juga melakukan kunjungan kerja ya. Jadi itulah yang kita rasakan dan kita lihat bersama. Paling tidak ada beberapa abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh presiden. Yang pertama itu tentunya dalam kaitannya dengan undang-undang ya, yaitu penggunaan Mahkamah Konstitusi, karena kebetulan ketuanya itu adalah sang adik ipar ya, untuk kemudian melakukan rekayasa politik supaya Gibran itu sah bisa menjadi calon wakil presiden. Yang kedua, kalau kita lihat ya, bagaimana intervensi terhadap lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga negara yang lain ya. Saya beri contoh misalnya bagaimana penggunaan aparat di Kementerian Agama, Pertanian ya, bagaimana penggunaan aparat baik TNI ataupun Polri ya, baik itu pada masa kampanye mencabut baliho-baliho ataupun pada masa yang lain ya, yaitu baik tertutup maupun terbuka ya, mempengaruhi agar misalnya ya kepala-kepala desa itu melakukan apa yang diperintahkan oleh mereka yang ada di atasnya ya. Dan ketiga itu adalah bagaimana pelanggaran yang terkait misalnya pembagian bansos ya, baik yang dilakukan oleh presiden, baik yang dilakukan oleh para menteri, baik yang dilakukan oleh kaki tangannya di bawah ya, dalam membagikan bansos dan juga BLT, bukan cuma secara tutup tapi juga terbuka.
Anda bisa lihat ya bagaimana pembagian uang ya dalam alasan sebagai bantuan langsung tunai itu jumlahnya juga tak terkira, dan kemudian siapa yang melakukannya juga bukan cuma satu agen, dalam kaitannya adalah bukan cuma misalnya mereka-mereka yang menjadi ASN dan sebagainya, tapi memang terbuka. Dan ini yang satu yang seharusnya juga diketahui baik itu KPU oleh Bawaslu dan sebagainya, tapi juga tidak dilakukan tindakan apapun. Saya juga melihat bahwa penyalahgunaan kekuasaan yang sangat terstruktur, sistematis dan masif ini dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia secara terbuka ya. Kenapa? Karena beliau memang kayaknya merasa bahwa dia adalah penguasa yang paling kuat di dalam jajaran Republik Indonesia saat ini. Bahkan beliau merasa dirinya lebih kuat dibandingkan bukan cuma legislatif dan yudikatif, tapi juga dibandingkan juga presiden-presiden sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para media yang bisa hadir pada sore hari ini. Sebelum saya membacakan petisi ini, sebetulnya permasalahan-permasalahan ini sudah kita amati, kita diskusikan baik sebelum pencoblosan, pada saat pencoblosan, dan pasca pencoblosan. Sehingga banyak sekali masalah-masalah kita diskusikan, akhirnya kita membuat suatu forum ini yang tidak ada kaitannya dengan capres-cawapres siapapun. Ya, ini murni demi perjuangan reformasi dan demokrasi yang sudah berjalan ini jangan sampai luntur, apalagi sampai rusak. Untuk itu saya akan sampaikan petisi ini dan tolong betul-betul jangan dikurangi dan jangan ditambahkan. Petisi Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi. Dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden tahun 2024. Baik sebelum hari H, pada hari H, hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, dan pasca hari H, yang antara lain berupa terjadinya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, sehingga patut diduga terjadi ketidaknetralan Presiden Republik Indonesia dengan melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi, KPU, Badan Pengawas Pemilu, DKPP, bahkan melakukan pengerahan ASN, kepala desa, dan perangkat desa. Di samping itu juga terjadi intimidasi dan pengarahan pilihan rakyat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di berbagai daerah. Kemudian melakukan politisasi bantuan sosial dan BLT, serta penyalahgunaan fasilitas negara untuk melakukan kampanye terselubung. Dari berbagai peristiwa yang berkaitan dengan hasil perhitungan suara yang disajikan oleh KPU melalui aplikasi Sirekap dan peringatan serta anjuran dari Bawaslu dan keputusan DKPP, kami menilai telah terjadi ketidaknetralan KPU selaku penyelenggara pemilu. Dengan mempertimbangkan bahwa segala peristiwa di atas telah memicu munculnya kritikan dari para guru besar, para pakar, para tokoh bangsa, akademisi, serta gelombang demonstrasi masyarakat menolak hasil pemilu. Khususnya Pilpres 2024 yang dapat menimbulkan konflik horizontal, seperti yang sudah terjadinya benturan antara masyarakat dengan ormas tertentu. Namun kita lihat sendiri, Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan seolah-olah membiarkan dan mengabaikan semua yang terjadi di atas tersebut. Maka kami Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi yang terdiri dari purnawirawan TNI Polri, akademisi, dan tokoh-tokoh masyarakat, budayawan, dengan tegas menyampaikan petisi sebagai berikut. 1. Bahwa untuk mencegah terjadinya perpecahan dan atau untuk menjaga keutuhan dalam berbangsa dan bernegara, serta tidak menimbulkan kerusakan yang semakin parah dalam sistem ketatanegaraan, juga menghentikan atau setidaknya menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang berkelanjutan, kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk secara sukarela mengundurkan diri
dari jabatan Presiden Republik Indonesia. 2. Apabila Presiden Joko Widodo tidak mengindahkan poin 1 di atas, maka kami mendesak kepada DPR RI untuk mengajukan hak angket guna menyelidiki kecurangan pemilu 2024 serta dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran negara oleh Presiden demi memenangkan pasangan calon tertentu dalam Pilpres 2024. 3. Dengan mempertimbangkan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024 secara TSM, kami menuntut pembatalan hasil Pilpres 2024 dan melaksanakan pemilihan presiden ulang dengan terlebih dahulu mengganti semua perangkat penyelenggara pemilu karena sudah terbukti bertindak tidak transparan, tidak profesional, dan tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. 4. Dengan mempertimbangkan hasil sidang Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan hasil sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, di mana pencalonan saudara Gibran Rakabuming Raka jelas cacat etika, cacat moral, cacat prosedur, dan ada benturan kepentingan conflict of interest. Kami mendesak agar saudara Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dan tidak diperbolehkan mengikuti Pilpres ulangan yang akan diselenggarakan. 5. Kami mendesak kepada pimpinan TNI Polri untuk menjaga kehormatan dan kredibilitas institusi dengan tetap tegak lurus menjaga netralitasnya dan tidak membuka peluang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk masuk dalam pusaran politik praktis. 6. Kami meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh provokasi ancaman konflik horizontal, serta menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa dan negara. Jakarta, 24 Februari 2024, Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi. Sekian, terima kasih.